wabarakatuh dan selamat sore. Jadi mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kesalahan. Jadi teman-teman, apakah suara saya sudah bisa terdengar atau tidak? Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa mengikuti diskusi pada sore hari ini. Jadi diskusi kita pada sore hari ini itu agak berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya, di mana diskusi sebelumnya itu kita laksanakan secara langsung, akan tetapi sekarang itu agak berbeda. Itu dikarenakan kita sedang berada pada situasi yang sulit akibat mewabahnya virus corona yang mengharuskan kita untuk belajar, bekerja, dan ibadah di rumah saja. Nah, akan tetapi walaupun kita sedang berada pada situasi yang sulit, itu tidak membuat kita untuk tidak memperhatikan sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan ini merupakan masa depan bangsa dan generasi muda. Nah, oleh karenanya itu, dan kebetulan juga kemarin kan Hari Pendidikan Nasional, jadi Hima Pendidikan Sejarah mengadakan diskusi publik yang bertemakan jejak pendidikan di Sulawesi Selatan. Nah, jadi narasumber kita pada sore hari ini atau diskusi pada kali ini itu adalah salah satu dosen dari Universitas Hasanuddin, khususnya dosen ilmu sejarah, di mana beliau ini sebentar akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya pendidikan di Sulawesi Selatan itu. Bagaimana sih pendidikan di Sulawesi Selatan itu, mulai dari awal mula pendidikan di Sulawesi Selatan, bagaimana sistem pendidikan di Sulawesi Selatan, sampai dengan proses pendidikan, sampai dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam pendidikan di Sulawesi Selatan itu sendiri. Sementara kita undang pematerinya atau narasumbernya. Baik, selamat bergabung Pak Andi Suryadi Mapangarah. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Ya, lancar. Alhamdulillah. Jadi kan sebelumnya tadi juga sudah saya perkenalkan, jadi Bapak Dr. Andi Suryadi Mapangarah ini adalah salah satu dosen Universitas Negeri Makassar, khususnya dosen ilmu sejarah di Universitas Makassar. Nah, seperti yang tadi juga saya bilang, bahwa beliau ini sudah menerbitkan sekitaran 11 buku, diantaranya itu tadi yang saya sebutkan, Filosofi Arung Palaka. Nah, jadi Pak, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya pendidikan di Sulawesi Selatan itu. Nah, jadi terkait dengan tema yang diangkat, yaitu jejak pendidikan di Sulawesi Selatan. Nah, berbicara mengenai pendidikan sendiri itu Pak, merupakan kajian penting dalam lingkup sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri khususnya, kita melihat bahwa proses pendidikan di Sulawesi Selatan itu mengalami siklus yang begitu panjang juga ya Pak. Jadi, di Sulawesi Selatan sendiri itu juga dikenal ada dua sistem pendidikan. Yang pertama itu sistem pendidikan tradisional dan modern. Nah, jadi langsung untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Bapak Andi Suryadi Mapangarah untuk kemudian menjelaskan lebih lengkapnya atau memberikan pandangan-pandangannya atau membagikan ilmunya kepada teman-teman yang sempat mengikuti diskusi pada kali ini. Dan untuk teman-teman sebentar yang ingin bertanya atau menanggapi bisa langsung kemudian berkomentar. Nah, kepada Bapak Andi Suryadi Mapangarah saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Pertama, saya terima kasih pengurus yang telah mengundang saya untuk berbicara pada kesempatan ini. Kalau kita berbicara pendidikan, mungkin kita bertanya, bagaimana dulu kira-kira pendidikan itu? Bagaimana seorang nelayan meneruskan kearifan lokal yang dimiliki kepada anak.
Kenapa bangsawan diajar untuk ya misalnya memburu rusa. Ini menunjukkan pendidikan tidak berkaitan dengan soal buku, tapi soal pengalaman. Dan inilah yang kemudian menjadi dan muncullah perubahan hal, misalnya buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ini memberi gambaran pendidikan di masa lalu memang khusus ya sangat kecil. Tapi dalam perkembangannya kemudian itu berubah. Ya, dengan masuknya misalnya bangsa Portugis, dia telah membangun sekolah ya yang terutama mengutamakan soal keagamaan. Itu yang kita lihat misalnya di Luar Maluku. Ketika Belanda datang, mereka mengubah. Ya, tetapi pada intinya sama. Yaitu mereka juga selesaikan, maka penyelesaiannya juga pendidikan. Di Indonesia, ketika Belanda berkuasa, mereka mengenalkan sistem pendidikan jauh sebelum politik etis diproklamirkan tahun 1990. Sudah ada misalnya di Mates misalnya yang mendirikan school ya sekitar akhir abad ke-19. Setelah politik etis dikomunikasikan dan salah satunya adalah pendidikan, maka dimulailah sekolah pendidikan. Tapi sekolah-sekolah itu dibedakan antara pribumi dan non pribumi, antara sekolah rakyat ya dengan sekolah khusus untuk orang-orang bangsawan, khusus orang-orang Cina. Jadi ada pembagian. Dan apa yang dikehendaki oleh pemerintah hingga Belanda dalam mendirikan sekolah itu bukan semata-mata untuk mencerdas, tapi lebih kepada juga untuk menyediakan kesempatan, menyediakan orang-orang yang dapat membantu mereka dalam administrasi. Jadi tidak semua untuk kepentingan mencerdaskan bangsa. Jadi dia pilih-pilih. Jadi yang mau masuk sekolah SMP misalnya dari SD untuk yang bukan bangsawan ada yang bangsawan ada jalurnya, orang Belanda ada. Dan yang menjadi bahasa pengantar sekolah-sekolah yang khusus pada orang-orang Belanda, bangsawan ini adalah Belanda. Sedangkan pribumi menggunakan bahasa Melayu. Nanti ketika Jepang berkuat, kita lah yang meniru Jepang yang menerapkan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan itu kita lakukan sekarang. Itu di masa Jepang. Nah, di masa Jepang juga lah, kemudian dihilangkan, tidak ada lagi diskriminasi, ada khusus untuk Belanda, semua. Jadi Belanda walaupun kita anggap Jepang ini 3,5 tahun, tapi apa yang diberikan pada pendidikan perubahan terutama soal pemilahan antara bangsawan Belanda, orang Timur Asing, semua dipindahkan. Dan
kita bersyukur bahwa kita memiliki aksara luntang. Yang inilah yang kemudian turunkan turun-temurun sehingga pendidikan masa lalu itu terekam dengan baik lewat aksara luntang. Kearifan lokal ditulis dengan aksara luntang. Kita tahu bahwa wilayah kita ini Sulawesi Selatan pada khususnya dapat dianggap daerah keonaran. Hampir tidak ada masalah yang membuat orang bisa berkarya dengan baik. Terutama tahun 1995 terhadap Sulawesi Selatan. Kita berhadapan misalnya dunia, kita berhadapan dengan masa kita berhadapan dengan masa kita menghadapan dengan komunis. Hampir tidak ada. Tapi untunglah kita memiliki aksara ini yang bisa merekam itu, sehingga pelajaran-pelajaran dunia berjalan dengan baik. Disinilah ibu-ibu penting penguasaan aksara luntang. Jadi perkembangannya kemudian adalah semangat nasionalisme di Indonesia bagian timur, terutama di Sulsel ini dianggap kurang baik. Kenapa? Karena pendidikan. Sampai tahun 1945, waktu kita merdeka, hampir dikatakan tidak ada seorang sarjana yang ada di Sulsel. Semua kita datangkan dari Ratu Lani, Abidin dari Kalimantan. Banyak pekerja-pekerja yang kita bawa administrasi dari Ambon. Karena mereka pada awalnya yang walaupun jumlah penduduk mereka tapi jumlah mereka yang menurut itulah kemudian ketika memproklamasikan kemerdekaan nasionalisme kita kurang baik, maka Bung Karno datang membantu. Meskipun demikian, ya jarak yang baik yang dibina antara bangsawan tinggi dengan pihak Belanda itu memberikan satu kontribusi besar ketika bangsawan ini memiliki jiwa tanam yang tinggi dan menolak untuk membuat kerjasama Belanda karena mereka tidak begitu berpendidikan. Dalam arti kata bahwa mereka takut apabila mereka mengenyam pendidikan Belanda, mereka akan dekat dengan kekafiran. Itu yang mereka anggap. Di samping itu juga pendidikan pesantren 1920-an mulai di Minang dengan datangnya ulama-ulama dari negara Arab, tapi itu adalah Sulawesi sendiri yang pendidikan ke sana dan kembali mendirikan pesantren yang punya kita kenal dengan Haji Ambu'el misalnya. Ya, demikian sedikit penjelasan pendidikan yang saya bisa. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi bahwa pendidikan pada saat itu bukan untuk mencerdaskan pribumi tapi hanya untuk membantu kemudian orang-orang Belanda untuk dalam segi administrasi. Nah, kalau terkait dengan sistem pendidikan yang berlaku di Sulawesi Selatan sendiri itu Pak, kan dikenal ada dua, jadi sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan sistem pendidikan tersebut. Ya, yang tradisional ini mungkin dia mengarah kepada pondok misalnya. Sekolah-sekolah yang tidak punya kurikulum khusus. Jadi sekolah-sekolah yang tidak dibina oleh pemerintah hingga Belanda. Ada bagian yang tertentu dan ada yang tidak. Jadi ada lebih mengandalkan kepada ustaz-ustaz saja. Mereka di rumah ustaz saja.
Ya, jadi sedangkan yang modern ini yang dibina oleh pemerintah Hindia Belanda, kelanjutan dengan Jepang, ya dan seterusnya sampai saat ini. Ya, ingin saya sampaikan tadi, bahwa sistem pendidikan yang kita terapkan sekarang pertama SMP 3 itu diterapkan pertama kalinya. Jadi itulah kemudian yang menarik di sini, Pak, di mana dahulunya itu sistem pendidikan tradisional kemudian berubah menjadi sistem pendidikan modern. Nah, tentunya terdapat perubahan-perubahan seperti yang Bapak tadi jelaskan. Nah, itu tadi mengenai sistem pendidikan. Nah, jadi sistem pendidikan tradisional dan modern. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi terkait dengan pendidikan, terkait dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam pendidikan di Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi itu, bisa langsung komentar. Ya, mungkin itu, Pak. Ya. Jadi beberapa tokoh pendidikan kita ya tahun-tahun 60-an itu kita bisa mengenal misalnya Insinyur Eisenring misalnya. Kita mengenal Matulada misalnya. Hadi Mangimbah, tokoh-tokoh pendidikan yang kebanyakan. Tapi ya, Pak, tapi maaf sebelumnya, jadi teman-teman di komentar bilang jika kalau suara Bapak itu terpantul jadi tidak bisa kedengaran suaranya. Tapi Pak, mungkin Bapak bisa pakai headset. Bagaimana? Jadi teman-teman bilang, Pak, kalau suaranya itu terpantul. Jadi mungkin apa yang harus dilakukan? pakai headset, Pak. Pakai headset ya? Kata Andri, headset, saya yang pakai headset. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah suaranya sudah bagus? Halo? Halo? Halo ya, Pak. Halo? Ya. Nah, untuk teman-teman, apakah suaranya sudah tidak terpantul? Halo? Apa sudah? Ya, Pak, bisa dilanjut, Pak. Oke, tokoh-tokoh pendidik yang ada di sosial yang mungkin kita kenal luas, kita mengenal misalnya bekas mantan gubernur kita Pak Amirudin, kita mengenal Pak Mulada, ya kita mengenal juga mungkin Pak Hadi Mangimbah, ya Pak Salombe, Pak Karim. Ini beberapa tokoh-tokoh pendidik mereka lahir setelah kemerdekaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hampir tidak ada sarjana itu kita merdeka atau 40. Jadi ini ada komentar dari teman-teman, yaitu Sahrul. Bahasanya begini, Mbak. Kalau di Jawa kita mengenal sistem pendidikan di masa sebelum Islam, sebelum adanya pesantren. Nah, jadi bagaimana dengan di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, mungkin agak beda ya, karena kalau kita melihat pada kehadiran Islam di Sulawesi Selatan itu pada abad ke-17, awal abad ke-17. Ya. Jauh sebelumnya, ya ada upaya melakukan pendidikan kristenisasi tapi gagal. Nanti di abad ke-17 baru mulai didirikan gereja-gereja. Jadi di Jawa, di Sulawesi Selatan kita samakan dengan di Pulau Jawa, tapi nanti kita Islam masuk, maka sistem pendidikan lewat pesantren juga mulai dikenal pada abad nanti pada 20 kan
setelah dia masuk PSI juga mendirikan taman siswa juga didirikan itu semua itu. Tapi sistem pendidikan lama di Pulau Jawa yang sebelum Islam yang ada di Sulsel mungkin berbeda. Ya, seperti yang dijelaskan tadi itu bahwa sistem pendidikan di Sulawesi Selatan itu berbeda dengan di Pulau Jawa. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini tuh Pak, apa saja sih sebenarnya yang menarik dari pendidikan di Sulawesi Selatan itu sendiri? Hal-hal apa saja yang menarik terkait dengan pendidikan di Sulawesi Selatan itu sendiri? Ya, setelah kita menjadi negara kesatuan, mungkin sistem pendidikan itu sudah sama ya. Ya mungkin yang menarik untuk mengkaji Sulsel barangkali persediaan kita pada materi pendidikan, dalam arti kata bahwa kita memiliki sejumlah sumber-sumber dalam aksara lontar yang merekam itu barangkali sumbangan penting yang diberikan kepada Sulsel untuk mengenal masa lalu bukan saja Indonesia tapi khusus untuk Sulsel. Jadi yang menarik kalau kita bandingkan dengan luar sama saja. Yang menarik adalah ketersediaan sumber-sumber kajian untuk masa lalu Sulsel. Tapi kalau sistem pendidikan kita semua sama. Yang mungkin berbeda adalah ketersediaan tenaga. Ketika pada awalnya kita sekolah-sekolah itu banyak guru-guru dari Pulau Sumatera, banyak guru-guru dari Pulau Jawa. Nantilah setelah ya tonton yang pulang saja masih segitu nanti sekitar tahun 70-an baru ada upaya untuk ya memberikan satu tekanan yang penting pada pendidikan. Apalagi dulu pendidikan biayanya sangat sulit untuk merangkum untuk seluruh Indonesia. Nah, di sini jadi ada lagi pertanyaan dari teman-teman yaitu dari Rustan Brape. Nah, pertanyaannya itu tentang salah satu tokoh yang sepengetahuan saya itu dia merupakan guru Sultan Hasanuddin. Jadi sepengetahuan Rustan Brape itu merupakan guru Sultan Hasanuddin dan Narumpalaka yaitu Karing Pating Loang. Nah, yang mau dia tanyakan itu bagaimana cara mengajarnya? Pak. Ya. Jadi ada ngajar ngomong. Mohon maaf sebelumnya karena jaringan nge-lag. Jadi Oke, baik. Mungkin saya sedikit dijelaskan KM Patingalo. Ya, sebenarnya Sultan Hasanuddin bukan kewajiban KM Patingalo membina anak sebagai seorang Perdana Menteri. Itu kewajiban dari seorang Perdana Menteri. Karena begitu kedekatan Karim Patingalo dengan para pedagang-pedagang asing, terutama orang-orang Portugis, sehingga Karim Patingalo ini menguasai begitu banyak bahasa. Tapi dia bukan ahli bahasa. Dia menguasai cuma termasuk bahasa Portugis. Bahasa yang kemudian digunakan untuk merundingkan perjanjian Bunaya
Karena ketika mereka mencari tahu bahasa apa yang digunakan untuk kita merundingkan perjanjian perjanjian ini, akhirnya diputuskan menggunakan bahasa Portugis karena hampir seluruh orang-orang istana di kerajaan Riau memahami dengan baik bahasa Portugis. Jadi memang pendidikan di masa lalu bukan pendidikan dalam arti kata bahwa seorang datang pada orang lain mengakui guru. Jadi memang kewajiban Karim penting dulu menceritakan masa-masa jahil pada anak-anak Islam. Ya, bukan saja mengajarkan tata tertib budaya, tapi juga mengajarkan bagaimana berburu rusa. Itu semua diajarkan. Bagaimana menanamkan sifat-sifat keberanian pada seorang bangsawan. Ya, jadi pendidikan waktu itu berbeda tujuannya. Situasinya berbeda. Coba kita lihat sekarang ini. Menteri Pendidikan menghendaki bahwa ya, pendidikan itu harus dapat diterima di lapangan kerja. Ada orang mengatakan kenapa harus belajar tambah kali dan kali. Jadi memang situasi yang berbeda dan situasi yang kita bagaimana situasi persoalan ini. Ya, jadi baik. Nah, itu tadi menjelaskan bagaimana sebenarnya Karaeng Pating Loang ini. Nah, jadi kan Bapak tadi menjelaskan bagaimana pendidikan itu setelah Islam masuk. Nah, di sini kemudian ada teman bertanya, Adpira S. Jadi sebelum masuk Islam, Pak, bagaimana pendidikan di Sulawesi Selatan itu? Sekali lagi, tidak jelas. Coba lagi pertanyaannya. Enggak jelas. Jadi kan Bapak tadi menjelaskan pendidikan setelah Islam masuk ke Indonesia kan toh Pak? Nah, jadi kemudian timbul pertanyaan dari teman-teman itu yaitu Adpira S. Jadi sebelum masuk Islam Pak, bagaimana sebenarnya pendidikan itu di Sulawesi Selatan? Ya. Sudah saya sampaikan tadi, pendidikan di masa lalu itu sebelum ada pendidikan yang modern oleh orang Banda ini, pendidikan lebih kepada bagaimana mengajarkan kesopanan, bagaimana mengajarkan yang mengajarkan anak bagaimana untuk melihat bintang misalnya untuk mendapatkan arahannya, bagaimana melihat gelombang-gelombang untuk menentukan bahwa akan datang gelombang besar. Itu pendidikan yang begitu yang dilakukan. Nanti setelah datang bangsa Barat yang lebih dianggap sedikit primitif, tapi itu juga lebih mengarah kepada bagaimana menghormati agama yang mereka bawa. Jadi tidak ada pendidikan semacam mungkin pendidikan pencak silat misalnya bisa jadi. Ya, jadi pencak silat itu juga bagian dari satu cara menjalankan pendidikan. Bagaimana menghormati musuh misalnya berkelahi, ya, bagaimana secara gentle menghadapi musuh, itu semua mungkin diajarkan. Sehingga apa yang tersisa dari orang-orang tua kita di masa lalu itu biasanya dianggap menjadi warisan budaya, ya.
ilmu pengetahuan yang mereka tidak dapatkan di bangku sekolah, tapi mereka dapatkan di lapangan. Karena itulah mereka diajarkan begitu secara terus-menerus. Dan itu yang melekat, yang tercatat kemudian sehingga orang bisa mengetahui, oh begini. Nah, jadi pendidikan modern dengan pendidikan sebelumnya itu ya mungkin secara garis besar lebih terstruktur dan satu dengan skala kecil yang sangat keluarga itu lebih ke arah keluarga besar saja, tapi yang satu ini secara umum. Nah, jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan saudari Atpira. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Adil Akbar Ilyas Ibrahim Hussein. Nah, pertanyaannya itu, Pak, apakah ada peran dari institusi pendidikan baik di pesantren maupun di sekolah formal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, jadi usaha untuk mencapai kemerdekaan di Sulawesi Selatan itu tidak begitu nampak. Yang ada adalah usaha mempertahankan kemerdekaan. Ini beda. Jadi yang ada itu adalah bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan ketika telah diproklamasikan. Peran pelajar di sini kita rujuk pada anak SMP nasional yang didirikan pada tahun 45 itu. Nah, situlah orang-orangnya kemudian bangkit muda yang melawan. Setelah kita merdeka, tapi sebelum kita merdeka, perjuangan yang dilakukan itu sangat sedikit. Ya, saja karena cengkraman yang begitu kuat oleh penjajah, terutama Belanda dan juga Jepang. Ini. Dan yang kedua, karena kita tidak memiliki cukup banyak orang-orang yang berpendidikan yang dapat menyelesaikan persoalan bukan dengan jalan kekerasan, tapi lewat perundingan itu kita tidak memiliki. Terlebih ketika bangsawan tinggi kita yang juga tidak mau terlalu dekat dengan Belanda. Hanya bangsawan yang boleh dipegang saja yang bergabung. Nah, ini beda sekali yang kita lihat. Ini perbedaan yang kita lihat. Jadi jebolan pesantren, jebolan pendidikan itu tidak nampak sebelum kita merdeka. Nanti setelah kemerdekaan dengan begitu banyak tantangan, maka mereka ini baru bisa bergejolak. Itu pun juga ketika mereka mendapat tambahan kekuatan di Pulau Jawa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi kan sebelum kemerdekaan itu tokoh-tokoh yang di Sulawesi Selatan itu tidak nampak perjuangannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti setelah Indonesia merdeka, baru kemudian perjuangan-perjuangan itu nampak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit peran-peran seperti apa atau perjuangan seperti apa setelah kemerdekaan itu tadi. Ya, setelah kita merdeka, Belanda masuk. Belanda masuk, yang itu ditolak. Ya, Ratulangi yang diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Satu-satunya gubernur yang berhasil sampai di tempat tujuannya. Yang lainnya 7 orang itu tidak sempat karena pihak penjajah kembali lebih awal. Tapi Ratulangi tidak dapat berbuat apa-apa juga.
Pemuda-pemuda kemudian membangkit ambil semangat kepada Ratu Langit. Belanda yang kemudian mencoba mendirikan negara bagian yang namanya negara Indonesia Timur ini, kemudian juga memutuskan untuk menangkap Ratu Langit. Para pemuda kemudian mendirikan kelas-kelas di mana-mana. Hanya timbul gejolak yang luar biasa. Sehingga Westerling tahun 46 di bulan Desember harus didatangkan di sini. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa korban 40.000 jiwa itu. Pemuda berjuang terus. Sebagian kemudian pergi ke Pulau Jawa untuk mencari bahan. Kita mendengar odang misalnya. Kita melihat almarhum Andi Mukulata misalnya. Banyak orang yang berangkat ke sana. Ke Pulau Jawa. Dan nanti mereka kemudian membangun kekuatan di Pulau Jawa dan mengirim ekspedisi untuk membantu perjuangan di sana. Inilah semua. Jadi upaya mempertahankan kemerdekaan itu yang menonjol di Sulawesi. Dan hampir seluruh kekuatan nasional yang lain yang ada di abad 20 itu adalah jebolan-jebolan dari mereka yang mempertahankan kemerdekaan. Kita misalnya mengetahui tentang Den Raja, kita mengetahui yang namanya Indep dari Sulawesi Barat. Kita lihat Pak Juga dengan ini semua jebolan-jebolan yang tentu ada para pejuang yang di abad 17 Sultan Sanusi. Ya. Kita juga tahu tentang Andi Makmum. Nah, jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan peran tokoh yang terlibat dalam pendidikan Sulawesi Selatan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ada lagi pertanyaan ini Pak terkait seputar pendidikan Islam di masa lalu. Nah, kan Pak secara khusus ke tarekat, kan tokoh pelopornya yaitu Syekh Yusuf. Nah, bagaimana peran beliau dalam pendidikan Islam? Oke, Syekh Yusuf itu dia banyak berjuang di Pulau Jawa. Untuk di Sulawesi Selatan itu yang kemudian nanti adalah pengikut-pengikut yang meluaskan lagi ajaran-ajaran Yusuf. Ya, dulu Syekh Yusuf ketika diminta jasa saja kembali itu dilarang oleh pemerintah VOC ketika itu dilarang. Istri dari Arupalaka yang mengeluarkan sendiri dananya agar jasad itu dapat dikembalikan itu ditolak karena dikhawatirkan nanti Syekh Yusuf ini akan membangkitkan semangat melawan Belanda karena ketika dia di Banten dia Syekh Yusuf melawan hanya ditangkap. Jadi Syekh Yusuf tidak banyak berperan di Sulawesi. Yang banyak berperan itu adalah anak muridnya yang banyak. Yang kita harus tahu. Jadi itu jawaban dari pertanyaan. Jadi itu jawaban dari pertanyaan Kak Ahmad Subair. Nah, jadi kita kembali lagi nih Pak, yang tadi peran pendidikan Sulawesi Selatan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan, kan pada saat itu, pada masa penjajahan kan biasanya hanya kaum bangsawan yang menyentuh pendidikan. Nah, apakah ada dari golongan rakyat biasa yang mendapatkan pendidikan dan berpengaruh pada pendidikan dan berpengaruh pada pemikir dan berpengaruh dan memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah ada dari golongan rakyat biasa yang berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia, khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan, Pak? Ya, jadi pendidikan
itu memang diikuti oleh bangsawan. Tapi bangsawan kelas menengah ke bawah itu lebih awal mendapatkan informasi tentang pentingnya pendidikan, sehingga anak-anak mereka banyak yang mencari itu. Tapi bangsawan tinggi ini kurang. Ya, mungkin karena mereka sudah menikmati kehidupan yang lebih baik. Para pejuang banyak memang dari kalangan bawah. Tapi motor penggerak, penasihat itulah kalangan bangsawan. Jadi rakyat biasa mungkin ada, tapi tidak banyak tercantum dalam catatan sejarah. hanya bangsawan ini. Karena mereka ini yang berperan penting dalam mengisi kemerdekaan. Jabatan-jabatan penting diisi oleh. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan. Apakah ada dari golongan rakyat biasa yang berpengaruh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Tadi sudah dijawab bahwa ada, tapi itu tidak. Mungkin kita mengenal misalnya Karl Sakar ya misalnya. Itu sebelum dia kemudian ikut Darul Islam 1953, dia kan termasuk orang-orang biasa. Banyak orang-orang biasa juga tidak kemudian memegang peran penting di tingkat atas. Tapi mungkin sumbangsi mereka di tingkat bawah baik, di atas tidak begitu kelihatan, sehingga dengan cara demikian tidak tercatat dalam sejarah. Mungkin perlu bagian sejarah ini melihat mereka yang rakyat biasa yang berperan penting dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian di sini pada lagi pertanyaan dari teman-teman. Nah, dengan berdirinya NIT atau Negara Indonesia Timur, apakah mempengaruhi jalannya pendidikan di Sulawesi Selatan? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pengaruhnya seperti apa? Ya, Negara Indonesia Timur ini sama saja identik dengan Belanda. Dia hanya dipisahkan sebagai bagian untuk kemudian membentuk yang namanya Negara Republik Indonesia Serikat yang hanya umurnya beberapa bulan. Pada masa ini perhatian lebih diarahkan bagaimana memberi kesejahteraan kepada penduduk Sulawesi Selatan pada khususnya yang menjadikan Makassar sebagai kekuatan NIT itu, agar kehadiran NIT itu mereka tetap mempertahankannya. Itu kan ternyata tidak demikian. Jadi pada masa NIT pendidikan berjalan seperti biasa sama pada masa Belanda. Dan kita harus tahu pada masa NIT ini juga lah bangsa itu diperkuat untuk menjadi penggerak motor pemerintahan di pedalaman yang ketika itu masih sebagai ajan. Jadi ini juga tidak begitu lama, ya, berumur 4 tahun, dan kabinet juga jatuh bangun hampir 3 bulan, 2 bulan, ya tergantung lagi, dan ini tidak efektif untuk membangun suatu pemerintahan yang baik. Itu kemudian kita lihat dia juga tuh dibubarkan walaupun berupaya dipertahankan mati-matian sampai dengan konferensi meja bundar pada tahun 19 itu. Nanti tahun 50 itu akhirnya dia juga tidak cukup kuat untuk bertahan dengan hembusan semangat nasionalisme untuk tetap menyatu negara dengan negara Indonesia. Nah, jadi itu tadi, jadi Bapak sudah menjelaskan pendidikan sebelum kemerdekaan sampai dengan pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, nah bagaimana tanggapan Bapak atau pandangan Bapak terkait dengan pendidikan di Sulawesi Selatan itu pada zaman sekarang? Apakah
mengalami penurunan atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, bagaimana ya? Kalau kita melihat pada perkembangan setelah tahun 65 misalnya, masih ini untuk perguruan tinggi yang ada di Sumsel memang masih dikategorikan di luar 5 besar. Tapi dengan perkembangan ya bukan saja tenaga pendidik dengan gelar dokter yang baik, tapi juga anggaran yang cukup baik, cukup bagus, cukup banyak. Pendidikan di Switzerland sekarang ini kita boleh cukup banggakan. Baik. Ini mungkin kita bisa lihat pada mereka yang rasus yang melanjutkan pendidikan keluar itu dia masuk rata-rata bisa masuk 5 besar atau jadi setelah mendapat pendidikan S1 di sini S2 keluar S3 menonjol ataupun dia mengikuti S2 di sosial itu menonjol jadi pendidikan ya, tapi yang mungkin harus ditekankan di sini adalah harus lebih banyak keterbukaan dalam melakukan pertemuan seminar misalnya bagaimana memulai berdebat dengan baik karena orang sukses itu kita kenal ngeyel dia kalau dia kalah juga berdebat dia biasa sambil di luar ruangan perdebatan jadi mungkin harus dia sedikit sabar saja. Keberanian tidak perlu kita ragukan. Dia sedikit sabar, hebat. Di pendidikan saya rasa di sosial tidak begitu ketinggalan dengan tempat-tempat lain. Tidak begitu ketinggalan. Sarana mungkin bisa berbeda, tapi kecerdasan tidak. Ya, jadi mungkin itu jadi kembali lagi pada pertanyaan dari teman-teman yaitu, nah ketika keadaan Indonesia telah kondusif, berdiri kemudian perguruan tinggi di Sulawesi Selatan seperti Unhas, IKIP Makassar dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Nah, apakah dengan munculnya perguruan tinggi tersebut memiliki peranan dalam kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan? Kenapa? Tolong dia nggak terlalu jelas. Jadi, diulangi sekali. Ya, jadi ketika kan keadaan Indonesia telah kondusif, berdiri kemudian perguruan tinggi di Sulawesi Selatan seperti Unhas, IKIP Makassar dan perguruan tinggi lainnya. Nah, apakah perguruan tinggi tersebut itu berpengaruh terhadap kemajuan dunia pendidikan di Sulawesi Selatan? Iya. Nanti setelah Amiruddin yang menjadi rektor itu, maka UNAS mulai ya, ataupun pada umumnya di era itu mulai bangkit ya peran-peran para pendidik ini. Sebelumnya ketika mulai didirikan perguruan tinggi ini, guru-gurunya juga masih didatangkan dari Jawa sebagian, dan ada juga sebagian dari pelajar yang harus melanjutkan pendidikan di Jawa untuk mengambil beberapa mata kuliah. Jadi peran perguruan tinggi nanti setelah reformasi ini barangkali mulai menonjol dengan baik. Ketika kebebasan berbicara diberikan kepada kampus-kampus, kan dulu sebelum reformasi hampir kita jarang mau berbicara banyak, mengkritisi. Ya, jadi peran pendidikan tidak terlalu banyak kita melihat. Karena apa? Karena mereka tidak berani berbicara. Ketika reformasi itu orang mulai banyak berbicara. Ada disitulah mulai kita melihat
bagaimana perguruan tinggi itu di Sulsel memberi kontribusi yang sangat besar. Ya, Anda bisa melihat hampir guru-guru yang ada di pelosok itu di Indonesia Timur ini adalah lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, baik dari UMI misalnya, ya, dari UPRI, ya, dari UNISMU, ya, dari UNAS apalagi, dan IKIP apalagi yang memang IKIP ini mempersiapkan guru-guru untuk SMA. Itu lebih menonjol nanti setelah reformasi. Ya, tapi sebelumnya kurang menonjol dalam arti kata bahwa kontribusi yang real itu belum nampak. Nah, jadi itu tadi. Nah, ada lagi pertanyaan ini, Pak. Ada satu idiom bahwa dulu Indonesia mengimpor guru ke Malaysia. Nah, sekarang mengimpor buruh. Nah, mengapa bisa muncul istilah seperti itu, Pak? Dulu bukan Malaysia mengimpor guru, tidak. Bukan kita tidak istilahkan mengimpor guru. Jadi ketika Perdana Menteri Hussein On namanya ketika itu, dia melihat bahwa orang-orang Melayu ini harus dibangkitkan. Bahasa Melayu harus juga dipertahankan. Maka pendidikan sains juga harus dimajukan. Tapi ini harus diajarkan dalam bahasa Melayu. Dan yang bisa mengajarkan itu adalah orang-orang Indonesia. Tidak mungkin orang Filipina, orang Thailand, atau orang India, bahkan Cina. Yang ada adalah orang-orang Indonesia. Karena itu diadakanlah tes serentak di seluruh Indonesia untuk menjaring guru-guru SMA ataupun para dosen untuk 4 subjek saja. Bukan seluruh mata pelajaran. 4 subjek itu adalah fisika, matematika, biologi, dan kimia. Itu 4. Jadi dosen-dosen atau guru-guru yang mengajar itu ya 4 ini. Dan mereka cuma dikontrak 2 tahun. Bukan berarti orang Malaysia itu bodoh-bodoh. Tidak bisa dilihat perbandingan begitu. Bukan berarti sekarang pendidikan Malaysia maju. Oh, tidak. Tidak, jangan salah. Itu pendidikan di Pulau Jawa mungkin jauh lebih jauh dibandingkan dengan yang di Malaysia. Jangan di UNAS juga. Kita bisa melihat beberapa tahun terakhir ini pelajar-pelajar Malaysia datang ke UNAS untuk belajar. Bukan berarti pelajar Malaysia perguruan tinggi di Malaysia itu tidak bagus, tidak. Ini tergantung dari polisi dari kebijakan pemerintah. Nah, jadi jangan dilihat bahwa dulu Malaysia itu mengimpor, sekarang kita ketinggalan. Oh, bukan begitu. Persoalannya tidak demikian. Persoalannya adalah bagaimana membangkitkan semangat. Karena pada tahun 1969, jadi ini impor ini mulai tahun 70. Tahun 69, 13 Mei 1969 terjadi yang namanya tragedi 13 Mei di Malaysia yang melibatkan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu sehubungan dengan pemilihan umum. Setelah itu orang-orang Melayu mulai sadar. Dan salah satu sandarannya yang mereka andalkan adalah orang-orang Melayu yang ada di Indonesia yang dianggap ya seketurunan dari mereka. Jadi ini ada ceritanya. Jadi bukan langsung kita mengatakan begini dulu Malaysia itu dulu mengumpul ini kan, tidak. Dia meminta, dan itu juga cuma kontrak 2 tahun loh. Dan itu hanya berlangsung 3 periode, habis itu tidak lagi.
Ya, jadi mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan bagaimana kemudian ceritanya sehingga muncul kemudian istilah seperti itu. Nah, agar kemudian teman-teman nanti bisa paham terkait dengan persoalan itu. Iya, bagaimana? Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana ceritanya. Pertanyaannya. Halo, belum jelas pertanyaannya. Halo ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana ceritanya kemudian bisa muncul istilah seperti itu, Pak. Istilah apa itu? Yang mengekspor buruh ke Malaysia kemudian mengimpor buruh. Memperburuk. Tidak Pak, itu tadi yang ada. Tidak Pak, itu tadi yang idiom bahwa dulu Indonesia mengimpor buruh ke Malaysia, sekarang mengekspor buruh. Istilah seperti itu, Pak. Buruh atau guru? Begini Pak, ada satu idiom bahwa dulu Indonesia mengekspor buruh ke Malaysia, sekarang mengimpor buruh. Istilah seperti itu, Pak. Oh, begitu. Tidak. Ya, tidak begitu. Ya, Indonesia dulu tidak mengekspor buruh, tidak. Tidak ada diekspor, itu dulu hanya di Malaysia saja buruh-buruh yang dikirim. Itu saja saya katakan 4 subjek itu. Dan mereka cuma dikontrak 2 tahun, habis itu kembali. Datang lagi 2 tahun kembali. Tapi kalau saya tidak salah cuma 3 periode itu. Ya.